Oke, teman-teman sekalian. Halo. Sudah ada yang live. Oke. Bentar. Oke, saya jadi host. Terima kasih sebentar. Ini kita pakai yang 300 orang ya usernya. Zoom-nya, jadi insya Allah aman. Kalau kemarin kita pakai yang 100 karena satu dan lain hal, maka kita sekarang pakai yang 300. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Semoga kuliah kita hari ini, semoga workshop kita hari ini diberikan kelancaran, diberikan ilmu yang barokah, fitni wa dunya wal akhirah. Ila dunya al-Fatihah. Oke, terima kasih teman-teman. Ini semuanya sehat ya? Sehat ya semuanya ya? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Oke. Nah, Oke, hari ini kita akan bahas tentang web server dan database server. Dalam hal ini kita akan pakai Apache dan MySQL. Tapi sebelumnya saya share dulu sebentar. Oke, my share. Oke, sudah kelihatan? Sudah muncul layar saya? Ya, Sudah, bisa Pak. dilihat? Oke. Sudah, Pak. Oke, hari ini kita akan setting. Jadi setting Apache dan MySQL. Di sini kita akan untuk settingannya silakan nanti teman-teman saya record aja dulu ya. How to record. Sebentar. More record on this computer. Oke. Jadi hari ini kita akan bahas setting Apache dan MySQL. Di sini bagaimana kita akan nyeting. Jadi kalau mungkin teman-teman sudah terbiasa sama yang namanya web ya, teman-teman sudah pasti ngerti tentang bagaimana sebuah website atau web itu seperti apa. Coba sekarang kita akan bahas teknologi behind the scene-nya. Jadi hari ini kita akan bagaimana sebuah website itu bisa jalan sih. Jadi kalian bisa melihat tampilan Facebook, kalian bisa melihat tampilan YouTube, kalian bisa melihat tampilan Google, kalian bisa baca berita dan lain sebagainya itu seperti apa. Nah, ini ada teknologi behind the scene-nya, ada teknologi di baliknya. Nah, kemudian salah satu teman-teman pasti sekarang sudah belajar bahasa pemrograman. Jadi salah satu bahasa pemrograman yang hingga saat ini masih booming adalah PHP atau ya PHP. Jadi PHP itu yang hari ini sedang booming. Nah, PHP itu komputer itu tidak bisa langsung menerjemahkan bahasa PHP menjadi bahasa logik. Butuh sebuah interpreter. Seperti halnya di Android, Android itu nggak bisa serta-merta langsung Android Studio Android-nya bahasa Java dikonversikan langsung ke Android, nggak bisa seperti itu juga. Jadi nanti saya akan langsung bahas ini, saya akan pakai live server. Seperti biasa saya akan pakai live server untuk langsung setup dan untuk menunjukkan ke teman-teman seperti apa jalannya sebuah web server itu. Jadi di sini kita akan pakai Apache dan MySQL. Mungkin teman-teman yang dari RPL sudah kenal sama yang namanya XAMPP atau XAMPP. X itu adalah akronim dari Closed Platform. Jadi kalau kita bahas dari A-nya sendiri, A pertama itu adalah Apache. Jadi saya bahas sebentar. Jadi saya stop share dulu. Oke. Jadi XAMPP, bentar, sekalian dah. Ya, jadi XAMPP atau X yang pertama adalah cross platform, kemudian E-nya adalah Apache, P-nya adalah M-nya adalah MySQL, kemudian P-nya adalah PHPMyAdmin, dan P yang ketiga, P yang terakhir adalah ProFTPD. Nah, di sini kita akan bahasnya yang di Apache dan MySQL seperti itu. Nah,
Yang akan kita pelajari hari ini apa? Yang akan pelajari kita pertama adalah bagaimana kita akan setting terlebih dahulu install dan setting MySQL. Seperti apa itu MySQL? Nanti saya akan tunjukkan bahasa. Kita sudah mulai masuk ke bahasa-bahasa yang nggak jelas ya teman-teman. Jadi bahasa-bahasa yang mungkin dulu kalau teman-teman yang dulunya SMA itu bahasanya ya bahasa-bahasa gitu aja, bahasa manusia. Kalau sekarang kan lebih ke arah bahasa mesin seperti itu. Nanti kita akan pakai database MySQL, kemudian kita akan setting web servernya, kita akan pakai Apache, kemudian bagaimana kita melakukan kombinasi antara Apache dan MySQL. Sebenarnya sampai sini. Cuman di sini ada materi pengayaan, nanti saya akan contohkan satu, jadi biar teman-teman ngerti sebenarnya Apache sendiri seperti itu dibuat apa sih gitu kan. Kemudian MySQL itu dibuat apa gitu. Kemudian menggunakan apa terakhir untuk materi pengayaannya saya akan pakai WordPress. Dalam hal ini studi kasusnya saya akan langsung install WordPress di running server saya seperti itu. Sampai di sini dulu, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Pak, izin bertanya, Pak. Siap, monggo. Ini nanti materinya ada kaitannya sama, maksudnya nyambung sama DNS yang kemarin itu, Pak? Iya, sebenarnya nanti digabungkan sama DNS. Cuman nanti apa namanya? Kita akan masuk di webroot aja, nggak sampai ke DNS-nya. Waktunya nggak cukup sebenarnya. Jadi kalau yang apa namanya? Kalau yang tatap muka asli mungkin saya akan bahas langsung sampai ke DNS. Bagaimana DNS? Misalkan kalian punya website webku.com gitu, langsung isinya adalah WordPress. Nah, nanti kita akan sambungkan di situ. Oke? Pak, terima kasih. Oke, ada yang lain silakan. Mungkin teman-teman tanya nih, Pak sebenarnya ini buat apa sih gitu. Mungkin kalau nah ini kami sedang memetakan tentang kurikulum juga ya. Jadi sebenarnya nanti kalau teman-teman sudah masuk di semester 5, semester 3 ke atas lah. 3 ke atas kalau teman-teman sudah masuk di web, kemudian kalian harus melakukan hosting. Harapan kami ketika kalian mendapatkan project atau ketika kalian hosting itu kalian nggak bingung lagi tentang bagaimana sih setup di real server itu, seperti itu. Jadi real server itu kayak gimana dan lain sebagainya. Oke, jadi step yang pertama yang akan kita lakukan install di MySQL beberapa perintah update ya terlebih dahulu dan install paket. Ini standar melakukan testing ini. Oke, sekarang saya akan langsung masuk ke praktek aja. Saya stop share, saya share comment prompt saya. Comment prompt saya kelihatan? Enggak. Bentar. Saya share dulu. Halo, comment prompt saya kelihatan sekarang? Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Oke, sekarang saya akan coba masuk ke server saya dulu. Oke, ini server saya. Jadi yang akan kita lakukan seperti yang tadi di step pertama, yaitu kita akan terlebih dahulu melakukan perintah namanya update. Gimana perintah update-nya? Mungkin teman-teman sudah manajemen paket, gimana caranya update-nya? Get update itu, Pak. Oke, sudah apt main get update. Jadi kita pakai sudo apt main get update seperti ini. Oke. Nah, ini dia sedang update ya. Nah, ini materi minggu depan nih, Docker. Disiapkan aja materi minggu depan, kita akan bahas Docker. Oke, ini sudah diupdate. Nah, hal yang akan kita lanjutkan, kita lakukan yang kedua adalah lakukan install terhadap paket MySQL server. Jadi di sini MySQL itu ada dua macam. Ada MySQL server, ada MySQL client. Fungsinya apa? Jadi contoh, kalian pakai Ubuntu ya, kemudian kalian
connect ke server kalian yang ada di cloud gitu kan. Kalian punya IP publiknya. Jadi kalian mau connect. Nah, kalau mau connect seperti itu, kalian nggak bisa langsung connect kayak saya gini. Nah, kalian harus connect-nya adalah pakai MySQL client. Contoh MySQL client, database client ya. Kalau kalian sekarang mungkin database-nya masih kenal sama Access gitu. Jadi di MySQL itu contoh dia punya klien bisa pakai Navigate, bisa pakai Workbench, bisa pakai yang lain gitu. Atau bahkan yang mungkin yang udah biasa pakai Visual Studio Code, di Visual Studio Code pun dia bisa bertindak sebagai MySQL client seperti itu. Nah, di sini saya akan menginstal sudo apt get install MySQL main server. Jadi ini saya akan pakai MySQL standar, MySQL server 5. Oke. Oke, di sini saya butuh 158 mega di space-nya. Oke. Nanti teman-teman diminta lah ini. Saya dulu. Nah, ini. Di sini teman-teman diminta untuk memberikan password root-nya. Jadi jangan sampai lupa ya password root-nya. Nanti kalau lupa kalian nggak bisa akses. Nah, misalkan di sini password root-nya saya isi aja. Oke, SQL Server jalan. Oke. Apa nih? Kita coba dulu MySQL main u root main p. Oke, bentar. Saya remove dulu ya, bentar. Sepertinya saya tadi soalnya udah nginstal, mungkin belum bersih. Saya mengadit dulu. Oke, bentar. Oh, MySQL CNV is not doesn't exist. Bentar. Oke. Kita cek dulu. Oke, saya ulangi lagi perintahnya ya. Sepertinya tadi ada yang miss di itu. Bentar, saya clear dulu deh. Sudo apt get install MySQL main server. Bentar. Nah, oke, ini kalau error kayak gini kita cari dulu di Google subprocess.
Jadi jangan, kalau misalkan ada masalah, jangan pernah takut untuk searching di Google ya. Nah, ini. Oke, sebentar. Apa nih? MySQL server depend is not configured yet. Wait, saya benerin dulu. Arif. Siap. Ada yang manggil saya? Nggak ada. Bentar. Nah, nih. Oke. Saya coba lagi ya. Barusan saya disupgrade. Jadi ada beberapa yang minta di-upgrade apa namanya? Komponen-komponennya. Oke, sekarang saya clear dulu deh. Saya jalankan lagi perintah yang sama. Cat install MySQL server. Oke, MySQL root-nya saya isi. Bismillah. Oke. Berhasil nih. Update alternatif using /etc MySQL MyJNF. Oke, berhasil. Sekarang kita tes dia jalan apa enggak pakai MySQL -u root -p. Jadi untuk teman-teman, MySQL ini adalah perintah untuk menjalankan MySQL-nya ya. -u berarti di sini adalah root-nya atau user-nya. User-nya silakan teman-teman tambah sendiri atau gimana. Tapi default-nya dia pakai user root, -p password-nya sesuai dengan yang tadi. Kita masukkan. Nah, ini. Nah, ini berarti sudah ada database yang sudah jalan nih di sini. Berarti di sini kita sudah berhasil melakukan instalasi MySQL. Sekarang beberapa contoh query-nya. Show database ini adalah untuk menunjukkan show databases. Show databases ini adalah untuk menunjukkan database yang ada di sini. Nih contohnya information schema, MySQL, performance schema, sys dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu contoh penggunaan apa namanya? Penggunaan database-nya seperti itu. Kemudian kita juga bisa pakai yang lain gitu kan, query-query yang lain. Contoh kalau kita mau buat database itu kita bisa pakai create database. Jadi create database misalkan uji coba. Oh iya. Uji coba seperti ini. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat lagi database-nya, kalau yang tadinya cuma 4, sekarang sudah ada 5. Information schema, MySQL sama performance schema, sys, kemudian ada uji coba. Uji coba ini adalah database yang baru tadi. Nah, kita bisa pakai masuk ke dalam situ. Caranya nanti teman-teman semester depan insya Allah akan masuk di sini. Use uji coba seperti ini. Nah, ini database change berarti kita sudah masuk ke dalam database itu. Nah, oke. Saya exit. Nah, untuk perintah keluar dari command prompt ini adalah kita pakai perintah exit. Oke, silakan dicoba dulu teman-teman. Perintahnya tadi adalah setelah diupdate, apt-min get update, install MySQL server. Jadi apt-min get install MySQL min server. Silakan teman-teman dicoba dulu di Linux-nya.
Kalau ada yang mau ditanyakan silakan nanti via chat bisa langsung raise hand nanti biar apa namanya biar langsung biar langsung tanya kemudian share kalau sudah saya persilakan silakan untuk share screen biar nggak tabrakan. Oke? Silakan. Oke, teman-teman nanti jam 9 jam 9 kurang 5 saya akan kembali. Silakan nanti teman-teman tunjukkan ke saya hasilnya ya. Nanti saya akan random siapa yang harus slideshow atau share screen tentang pekerjaannya. Sekarang ada waktu sekitar 10 menit silakan dilakukan step 1 ini dulu. Kita nggak akan maju ke step 2 kalau step 1 belum selesai. Terima kasih. Oke, ada yang mengalami kesulitan, silakan. Kalau ada yang mengalami kesulitan, silakan segera raise hand, kemudian segera di share screen. Install 3 Ubuntu, Pak. Jadi di 2 Ubuntu itu kena lock gitu loh, Pak. Kayak cold not lock gitu. Tapi saya pakai Ubuntu yang satunya lagi, yang satu sisa ini bisa, Pak, install MySQL. Kalau boleh tanya, itu kenapa ya, Pak? Kok bisa kayak gitu? Aku dukun, Mas. Jadi coba di share screen dulu deh. Saya bukan dukun kan, saya nggak tahu masalahnya gimana kan. Coba di share screen, nanti itu dulu dilihat. Biasanya kalau kayak gitu kadang kita perlu di PKG atau yang lain gitu. Coba mungkin bisa di share screen, ini share screen-nya sudah saya buat all. Ya bentar saya buka dulu, Pak. Yang lain? Ini yang lain pada nyimak aja apa gimana ini? Proses instalasi sih, Pak, jaringannya lemot. Oke. Pak, kok ajaib, Pak ya? Setelah saya tutup, kok bisa, Pak? Berarti itu ya itu kalau di IT itu faktor X, ya itu namanya faktor X, Mas. Jadi ada faktor-faktor X yang kadang minta di restart gitu tiba-tiba bisa sendiri gitu. Ya kita nggak tahu kenapa gitu. Mungkin pas waktu itu bukan setting sih, kadang masih nyantol atau gimana gitu. Saya kadang sering kok gitu minta restart server, kadang servernya saya reboot gitu, bisa lagi gitu. Baik, Pak. Makasih, Pak. Yeah. Oke, yang lain? Silakan kalau ada masalah. Ini yang on kamera cuma 1 orang, 2 orang sama saya. Yang lainnya off kamera semua. Iya, Pak. Bapak, komennya
Kalau udah install apa ya, Pak? MySQL, spasi menu, spasi root, spasi apa, Pak? MySQL spasi? MySQL, spasi menu. Ini nih komennya saya itu. Root min p. Nah, ini perintah MySQL spasi menu, spasi root, spasi min p, kemudian di enter aja, nanti diminta passwordnya dimasukkan aja. Oke, bisa Mbak, Mas? Sampun, Pak, bisa. Oke. Ini yang sudah bisa berapa orang ini? Bisa raise hand? Bisa pakai fitur raise hand biar saya bisa. Yang sudah bisa, yang sudah berhasil install MySQL-nya mungkin bisa raise hand. Oke, 1, 2, 1, 2. Oke, udah mulai banyak. Oke. Oke, saya tanya dulu yang belum bisa ya. Saya mungkin tanya dulu sama Bima Anggara. Bima Anggara, ini saya ask to unmute. Coba di apa? Di Iya, show. Pak. Ya, silakan di share screen. Bentar, Pak. Ini not responding dari tadi, Pak. Wah, not responding. Oke. Laptopnya ada anu, Pak. Terima kasih. Oke, coba saya yang lain deh. Yang sudah, saya coba tanya yang sudah. Bapak, mohon maaf, mau tanya. Siap. Saya pakai yang MySQL menu root main p masih belum bisa, Pak. Coba di share screen, Mas. Coba di share screen. Saya pakai HP, Pak. Zoom-nya pakai HP tapi. On kamera, terus di videoin apa itunya. Jadi biar bisa lihat semua. Errornya kenapa kan itu? Oke, coba dilihat. Oke. Errornya kenapa itu ya? Ada errornya kenapa, Mas? Apa, Pak? Errornya kenapa? Comment not found. Oke, coba MySQL, diketikkan MySQL. Sudah, Pak. Enter. Keluar apa? Error. Error. Itu sudah berhasil install MySQL servernya? Sudah, Pak. Coba diketikkan sudo. Ini kalau misalkan ada share screen enak nih. Spasi service. Spasi MySQL. Spasi status. Status.
Apa itu? Ada yang merah, kuning itu apa? Yang kuning itu apa, Mas? Kuning enggak ada. Hijau aktif. Apa itu? Yang itulah ya, pokoknya ada warnanya beda itu. Aktif, Pak, running. Running. Running ya padahal ya. Pak, mohon izin masuk, Pak. Oke, monggo. Oh ya itu. Itu yang komen not found itu karena MySQL min u min root min u root min p-nya enggak ada spasinya itu, Pak. Oh ya. Ya. Gini. Jadi ini kelihatan ya share screen saya. Oke. MySQL gini ya, spasi. Ini ada spasinya nih. Min u spasi. Jadi min u-nya nggak pakai spasi. Ya, min u-nya nggak pakai spasi, kemudian root spasi lagi min p. Terus di enter gini. Nanti ini muncul nih enter password, baru dimasukkan passwordnya. Oke, sudah yang tadi? Saya ulangi ya. MySQL spasi min u spasi root spasi min p. Oke, Pak, sudah bisa. Makasih. Yang lain silakan. Mohon maaf, Pak. Saya mau tanya. Monggo. Punya saya pas install MySQL itu error, Pak. Bisa di-share. Ya. Sudah muncul, Pak? Bentar, belum. Oke. Coba apt min get update dulu deh. Kenapa, Pak? apt min get update. Min disambung nggak apa-apa, Mas. apt min get update. Update dulu. Bukan upah update, Mas. Ada A-nya tuh. apt min get. apt min get update. Dulu. Disambung semua, Mas. Oh. apt nggak usah spasi. Dulu. apt min get nggak usah spasi. Nah itu. Nah, update-nya pakai spasi. Nah, udah. Bentar, Pak. Ruang di sini. Ya. Habis ini salah pernah ya. Iya. Updating from source repository can be done securely and is therefore disabled by default. Si apt secure. Oh, dia nggak mau install kan? Coba lagi apt min get install itu ya. MySQL main server. Spasi, Pak. Ya. Yang apt spasi main get itu nggak usah spasi.
Oke. Sudah berhasil tuh setting up MySQL Server 8. Oh, sudah terencana. Ya, tunggu dulu sih. Nah, udah MySQL is running. Jadi MySQL itu ada, kalau teman-teman bisa lihat MySQL is running itu dia berarti dia sudah jalan, kemudian servernya Symlink sudah jalan semua. Server ID-nya atau service ID-nya di 4499. Insya Allah ini sudah jalan. Ya, di sini kalau boleh tahu tadi errornya kenapa Pak itu? Jadi tadi itu di operannya masih kecantol Mas server update-nya. Jadi harus diupdate terlebih dahulu, baru setelah diupdate dia di reinstall lagi sama si Ubuntu-nya. Dia ada perintah install tadi, instalnya enggak 100% gitu loh. Kayak ada yang hilang gitu. Oke, makasih ya Pak. Oke. Ya, berarti ini sudah banyak yang bisa nih kayaknya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan, teman-teman. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Monggo. Ini kenapa yang MySQL -u P aksesnya denied, Pak? Nah, tadi pas waktu MySQL passwordnya apa? Itu biasanya kalau kayak gitu MySQL spasi -u spasi root spasi -p itu passwordnya kan harus sesuai yang tadi. Sudah sesuai, dah. Nah. Itu apa nggak salah passwordnya? Passwordnya biasanya kalau kayak gitu salah tuh. Kalau akses denied berarti passwordnya salah Mas yang dimasukkan. Kadang huruf besar huruf kecil yang ngaruh loh ya, hati-hati. Dia nambah lagi 1. Nggak punya ada. Oke ya. Sambil nunggu yang nggak bisa. Kita lanjut apa gimana? Kita nunggu dulu. Ini tinggal 3 step paling. Lanjut Pak. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, tadi kita udah step 1 install MySQL servernya sudah bisa ya. Nanti yang belum silakan nanti di username passwordnya hati-hati. Passwordnya ya khususnya ya, passwordnya hati-hati. Kemudian kalau misalkan masih error kayak tadi coba di apt min get dist min upgrade nyambung semua. Oke, next di sini
step keduanya sekarang kita akan install yang namanya Apache. Jadi Apache itu web server ya. Web server yang akan mengganti bahasa pemrogramannya, yang akan melakukan translasi, yang akan merubah apa itu namanya bahasa pemrograman ke bahasa pemrogramannya ke bahasa yang bisa dimengerti sama sistem. Oke, sebentar, wait, sebentar, ada urgensi. Oke, saya share screen lagi. Ya, jadi yang Apache adalah tadi yang saya bilang semacam bahasa semacam translator. Jadi kan komputer kita tuh ngertinya kan binary ya. Jadi cuman 0 1 0 1 gitu. Mungkin teman-teman bisa yang tadi resen bisa diklik lagi yang resennya. Jadi udah selesai ya. Oke. Jadi nanti kita akan lakukan install Apache server, kemudian setting terhadap Apache-nya nanti kita akan coba lihat di browser teman-teman, kemudian testing Apache dengan melakukan pengecekan pada PHP info. Jadi kita akan bikin PHP info, kita cek PHP-nya versi berapa dan lain sebagainya. Oke, saya akan langsung masuk ke komen. Saya masuk ke komen ya ini. Nah, hampir sama kayak yang tadi, yang akan kita lakukan adalah kita install Apache dulu. Sudo apt-min get install Apache 2. Oke, ini dia butuhnya. Ini server name-nya directly globally Apache HTTP web server Apache-nya. Oke, kita coba untuk mengetahui si server apa sudah jalan bisa apa enggak, kita bisa ngecek di sudo service Apache 2. Oke, di sini kita pakai perintah sudo service Apache 2 status. Nah, ini adalah untuk untuk mengecek servernya sudah jalan apa belum Apache-nya. Ini saya share ya, saya share screen. Kalau sudah jalan, teman-teman bisa ngecek langsung di browser. Silakan kalian ketikkan 127 di browsernya 127.0.0.1 atau kalian ketikkan localhost. Harusnya nanti hasilnya seperti ini. Ini server saya di 10.0.107. Di sini sudah muncul Apache 2 Ubuntu default page. Jadi ini sudah it works, berarti ini sudah jalan. Cuma kita nggak tahu ini Apache-nya versi berapa di PHP-nya dan lain sebagainya, kita nggak tahu. Nanti kita akan coba cross check Apache-nya jalannya di mana. Ini filenya ini ya, kalau teman-teman lihat, you should replace this file located at var www.html/index.html. Jadi ini kalau teman-teman melihat di website itu si Apache atau si web server pertama kali yang dilihat adalah index.html-nya. Jadi kalau teman-teman yang sudah expert di web itu biasanya ada file konfigurasi kalau di CI, kalau di Laravel itu dia di bleed-nya itu biasanya kita bisa ngeset
indeksnya kita arahkan kemana, atau biasanya disebut dengan redirection. Seperti itu. Sudah berhasil ya, teman-teman? Ada yang belum berhasil? Silakan. Ngopi sih, Rek, tidak terlalu sepaneng. Oke, ada yang mau tanyakan? Silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Monggo. Milik saya itu sudah terinstall dan sudah running, Pak. Tapi ketika dicek di webnya tuh nggak bisa, Pak. Bisa di-share, coba. Coba kita habis ini kita resolve. Iya, Pak, siap. Oke, coba. Oh iya, oke. Nggak jalan, Mas, karena gini, coba di Ubuntu-nya dicek IP config, if config, coba. Dia IP-nya kayaknya beda. Oke, coba di 10.02.15 di web browsernya diklik, dikasih 10.02.15. Bentar. Ini mesinnya sudah dibikin bridge toh? Saya pakai NAT, Pak, tadi. Oke, pakai NAT, IP-nya beda ya. Coba di service dulu deh. Servisnya sudah jalan belum? Service. Iya, Pak. Apa aja dua status? Oke, udah jalan kok. Ya ini masalahnya di anu Mas, di server apa namanya, di NAT-nya ya. Dirubah dulu berarti ya, Pak, ini, Pak? Ya, jadi dirubah jadi satu IP biar bisa jalan. Bisa gabung, Mas. Saya sudah merubah itu juga tetap sama, Pak. Tetap sama. Saya juga masalahnya sama, sudah dirubah tapi tetap tidak bisa. Terbridge. Coba. Oke. Restart dulu coba mesinnya. Oke, komennya apt main-get install Apache 2. Masih loading, Pak. Oke. Ini prosesornya pakai apa ya kok jalan bareng lancar-lancar ini? Kayak Pak, Core i5 generasi ke-7, Pak. Oh, coba. Nggak usah, if config aja sudah langsung if config aja Mas. Kita cek IP-nya dulu. Sudah, Pak. 192.168.17 itu coba.
Nggak bisa. Oh, bisa sudah. Bisa kan ya? Bisa, Pak. Makasih, Pak. Oke. Bisa ya? Ada lagi silakan. Ini Bu Luki sudah join belum ya? Oke, kalau nggak ada, next kita akan coba lanjutkan. Apa nih? Kalau nggak bisa kita izin bertanya. Kalau nggak bisa running itu gimana ya, Pak? Nggak bisa running apanya? Itunya, apa C-nya dicek itu nggak running. Coba di share screen, Mbak. Oke, coba di service Apache 2 status Apache. Coba, oke. Service. Oke, service. Spasi Apache 2 start. Yuk. Oke, coba di ETC Apache 2 itu dicek, Mbak. Nano spasi slash ETC. Ada slashnya. Slash lagi Apache 2. Slash apache2.conf. Yang lain kalau misalkan ada yang salah sama juga di itu ya. Cek juga. Ntar dah. Bawa lagi. Line berapa tadi ya? Cek Ctrl C, Mbak. Ctrl C, Mbak. Ctrl X coba. Ctrl X. Tadi line berapa tuh? 238. Oke, lagi. Tanda panah ke atas terus di enter. Bentar. Oke, 2 dari bawah. Include set enable. Sebentar, saya cek dulu. Bentar ya. Enggak mau nih. ETC apa coba? Udah ya. Beda. Di komen aja, Mbak, itu, Mbak, include set itu, Mbak. Virtual host configuration. Udah. Control O. Enter, Control X. Di start lagi coba.
fill. Oke, coba di cat. Ketikkan cat. Spasi /var. Slash apa aja, log, /var, /log, slash apa aja 2. Nah, ini satu akhirnya. Slash error log. .log. Error double R. Di tab aja. R di double tab. Nah, enter. Ini kita ngecek kalau ada masalah sama kosong. Aduh. Kosong ya? Ada yang tahu kenapa? Apa virtual host-nya tadi ya? Coba dibuka lagi Mbak, yang tadi Mbak, yang nano tadi Mbak. Apa aja 2 conf-nya. Include set enable. Oh, oke, include set enable ini dibuka dihapus yang pagernya itu. Oke, nanti deh. Ini nanti dulu ya. Ini karena agak kemungkinan gara-gara virtual host-nya nih. Nanti kalau masalah virtual host nanti dulu. Server name dan nanti dulu deh. Saya tak lanjut dulu. Oke ya. Nanti ini saya jelaskan pas Iya, waktu Pak, iya. yang lanjutannya. Oke, sekarang kita akan coba ngecek PHP infonya. Saya akan masuk ke var www.html. Dokumen rootnya ada di sini. Jadi ada file index.html ini saya akan coba ganti dia di PHP infonya supaya kita bisa tahu PHP-nya versi berapa. Kita pakai nano index.php. Nah, ini line PHP-nya ya. Cek. PHP info ini adalah fungsi untuk ngecek filenya ada apa enggak, PHP-nya versi berapa. Oke. Saya ls. Oke, ini HTML yang index HTML-nya saya cp, saya rename. Saya backup datanya filenya, terus saya rename yang index.html-nya. Oke, kita cek dulu di servernya.
Bentar. Saya restart dulu deh. Not responding server saya. Bentar, server saya not responding. Bentar ya. Oke, jalan deh. Sorry. Barusan server saya sempat drop sebentar. Oke, ini hasil outputnya adalah seperti ini di screen saya. Hasilnya seperti ini. Jadi dolar PHP info ini masih belum jalan. Kenapa? Karena di sini kita masih belum ada PHP-nya. Jadi masih cuman Apache doang, belum ada PHP-nya. Jadi kalau kita mau setup PHP, jadi kita butuh juga nge-setup PHP-nya. Jadi PHP misalkan sekarang sudah PHP berapa? 8 apa 7 nih? PHP sudah masuk ke 8, cuman yang sering dipakai sekarang masih 7. Jadi kita akan setup untuk di PHP 7. Saya share screen yang di layar komen saya. Jadi yang diperlukan lagi, yang diperlukan untuk setting PHP-nya, untuk install PHP. Kita pakai download PHP-nya. Nah, paling enak kita langsung download yang menyambungkan antara PHP dengan database, dengan MySQL, yaitu PHP My Admin. Jadi kita akan langsung download PHP My Admin. Atau kalau misalkan nggak mau, masih pengen manual dulu, pengen tahu supaya PHP-nya jalan apa enggak, kita bisa install juga. Install PHP, kemudian di Apache lib Apache 2 mod PHP. Ini untuk menggabungkan ya Apache-nya sama PHP-nya. Kemudian untuk security-nya kita pakai PHP MyCrypt sama PHP MySQL sebagai penjembatannya. Jadi nggak serta-merta kita itu bisa langsung install gabungkan file PHP kita dengan MySQL kita. Mcrypt. Oke. Ini butuh 14,7 mega.
Oke, start. Oke, udah selesai. Sekarang kita tes, saya share screen yang ini. Browser saya ini masih kayak gini ya, coba kita refresh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini oke. Ini PHP saya langsung sudah di PHP 7. Jadi ini saya pakai PHP 7 yang 0 yang stable. Apache-nya, handler, kemudian sistemnya, ini kita bisa ngelihat semuanya di sini. PHP extension ini 2015, kita bisa update juga sebenarnya. Oke ya, ini Apache-nya sudah. Sampai sini silakan kalau ada yang bertanyakan. Yang enter tadi saya belum menemukan itunya sih. Pak izin bertanya Pak. Berarti kita langsung ke step install PHP itu tadi ya Pak, yang lib Apache 2 itu dan seterusnya itu. Iya. Nanti apa itu namanya? Next-nya kita akan pakai library lagi php-admin untuk menghandle database-nya. Nah, nanti terakhir banget itu kita akan pakai kita akan download WordPress, kemudian WordPress-nya bisa langsung diinstal di Apache-nya, kita akan langsung setup di Apache-nya, kita arahkan ke filenya tadi. Pak, izin tanya Pak. Monggo. Yang tadi itu PHP min mcrypt apa encrypt Pak? Mcrypt, bukan me ya, MCRIEPT. Saya share lagi, Mbak. Nih. apt min-get install php lib apache 2 mod ini. Pak, saya izin bertanya, Pak. Monggo. Kok punya saya nih paket PHP mcrypt has not installation candidate. Nah, sudah di-update? Sudah di-update? Sudah, Pak. Oke. Yang ini PHP mcrypt ini nggak jalan? Sudah, Pak. Sudah mcrypt gitu, Pak. Bukan my. Mcrypt ini nggak jalan ini. PHP mcrypt ini nggak jalan. Iya, Pak. Nggak usah bos yang ini. Yang ini nggak usah. Yang PHP-nya sebenarnya kita butuhkan yang PHP-nya aja sih sebenarnya. Baik, Pak. Nah, setelah cek Apache di website dengan IP, lanjut apa? Oke. Yang tadi setelah itu apa itu namanya? PHP info. Kita akan cek PHP info. Cuma nanti dulu deh. Ini cuma PHP-nya sudah jalan. Oke, next kita akan masuk ke tahap ketiga soalnya. Oke, yang ini ya, setting Apache ini sudah. Kita masuk ke tahap ketiga, install php-admin. Ini adalah fungsinya untuk menjembatani database kita dengan
dengan server kita. Jadi kita pakai database database GUI-nya kita pakai PMA atau PMA admin. Jadi silakan nanti dilakukan install paket PMA admin dan paket tambahan yang lain. Nanti percobaannya dengan mengecek pada nama domain atau IP/PMA admin. Contohnya seperti ini. Contohnya apt get install php my admin. Nah ini sebenarnya kita nggak usah install apa aja PHP juga sih sebenarnya. Nanti dia otomatis untuk nyari dependensi yang belum didapatkan sama si PHP my adminnya. Nah ini 60 mega. Nah ini. Nah di sini teman-teman bisa ngecek mau pakai apa. Nah kita kan pakai apa aja. Ya udah kita pakai apa aja. Pakai spasi ya milihnya ya, spasi. Di tab OK. Nah, ini. Jadi dia nih. Nah, ini. Configure database with dbconfig ini di yes aja. Ini biar jadi satu konfigan sama my ininya. MySQL application password for PHP admin disamakan juga nggak apa-apa. Sudah? Ini berhasil ya. Mungkin teman-teman kalau ada jaringan mungkin agak sedikit lama. Browser. Oke, ini 10.10.0107/php my admin. Nah, ini sudah jalan nih. Nah, ya, ini sudah jalan, tinggal kita masukkan username-nya terus sama password-nya apa. Nah, ini sudah jalan. Nah, ini berarti website kita, database kita sudah ada nih. Database-nya sudah jalan, MySQL-nya, MySQL database sudah jalan, Apache-nya sudah jalan, dan lain sebagainya juga sudah jalan. Ini kita sudah bisa untuk melakukan step selanjutnya, yaitu kita akan ngetes untuk bikin web di WordPress. Sampai sini silakan. Atau kita break dulu ya, 12 menit. Kita break dulu 12 menit sampai jam 10 kita lanjut lagi. Oke, Bu Luki silakan kalau ada yang mau ditambahkan. Bu Luki udah join barusan kayaknya. Ah ya, Bu Luki sudah jalan, udah join. Silakan Bu Luki. Kalau ada yang mau ditambahkan. Monggo Pak Eri dulu aja. Oke, kita break dulu kalau itu sebentar ya. Oke, ada pertanyaan lagi. Kalau login dengan user root akses deny ya, mungkin ini masalahnya gini. Kalau misalkan akses deny itu ada kemungkinan username-nya salah. Ini saya share di Stack Overflow. Silakan nanti yang passwordnya salah di reset dengan menggunakan model ini. Cari yang footnya banyak. Yang foot ini ada foot yang 106. Oke, next kita akan bahas lagi selanjutnya. Pak, mohon maaf, Pak. Izin bertanya. Ya, silakan. Saya tidak bisa menginstal PHP my admin, Pak. Boleh saya share screen? Oke. Yuk, share dulu. Ini, Pak. Bentar. Nanti saya begini, Pak. Oke, coba apt yang lebih dulu. Ini apa? Feedback. Mohon maaf, Pak, tidak terdengar. Agak gangguan suara. Iya. Oke, udah ya. Mas saya unmute dulu sebentar. Feedback suaranya. Jadi suara saya masuk lagi. Coba di upgrade apt dulu.
apt min get this min upgrade. Bentar. Oke. Apt min get this upgrade. This pakai T. Y coba. Biar dibersihkan dulu. Yang nggak bisa jalan di IP-nya coba dibuat apa tadi? Bridge ya? Dibuat bridge kalau nggak salah tadi yang jalan tadi. Oke, lagi Mas, coba di itu. apt min get install. Oke, berarti ini unmet dependency ini diinstal manual, Mas. dbconfig min mysql, dbconfig min no thanks but oke, dbconfig min no gitu. Itu diinstal manual ini. Berarti satu-satu itu, Pak? Ya, satu-satu. Ya. Ya, baik, Kak. Terima kasih. Oke. Oke ya, kita lanjut dulu. Ini PHP adminnya udah, install WordPress. Nah ini kita pakai ini perintah widget https WordPress latest. Nah ini nanti kita masukkan pindah filenya ke sini. Kemudian setting ownership pakai ini. Kemudian diarahkan set available-nya ke WordPress. Saya langsung demonstrasikan aja. Bentar. Saya langsung demonstrasikan ya. Oke, yang pertama kita lakukan adalah saya naik satu tingkat. Sekarang kita posisinya berada di var www. Oke, sekarang kita akan coba lakukan install atau kita download terlebih dahulu. Saya pindah dulu ke home deh. Oke. Oke, sekarang di sini saya akan download WordPress. Oke, ini kita download WordPress. Oke. Oke, sekarang kita udah punya nih WordPress-nya, namanya di latest.data.gz. Nah, sekarang kita ekstrak filenya. Kita ekstrak terlebih dahulu. Gimana caranya ekstrak? Ada yang tahu? Ini kemarin sudah diajarkan harusnya.
Gimana caranya? Saya pengen tahu, ini udah awal-awal nih kuliah awal-awal. Saya pengen tahu biar nggak saya doang yang itu. Bu, saya minta tolong bantuan Bu Luki. Bu Luki siapa yang mau ditanya Bu Luki? Bu Luki? Gimana Pak Eri? Oke, hilang. Ayo Bu Luki, silakan. Siapa yang mau ditanyakan caranya ngekstrak gimana? Bu Luki yang tanya ke teman-teman mahasiswa. Caranya ngekstrak latest data.gz ini gimana? Oh, saya nunjuk mahasiswa gitu Pak. Ya, jaringan yang nunjuk. Gila ya. Sekarang, ada mungkin saya yang tanya aja deh. Belum lost kayak jaringannya. Halo Bu Luki. Iya. Masa? Saya itu. Oke, ini saya dulu deh. Saya mau tanya sama ini ada yang lucu nih. Gimana Mas Segar? Ya gimana Mas? Caranya? Halo Mas Segar. Halo Pak, Assalamualaikum. Dan aku jangan ngomong rek, mulai mau aku jangan ngomong. Ya, pakai Anrar Pak. Pakai apa? Anrar Pak. Anrar. Komennya gimana? Saya di sini nggak pakai anu loh, nggak pakai apa namanya, nggak pakai GUI loh, saya pakai komen loh. Halo, Tegar. Bilang nih. Oke, coba yang lain deh. Oke, siapa Bu Luki? Siapa Bu Luki? Yang mau ditunjuk Bu Luki? Barusan cowok ya Pak ya, saya mau cewek deh. Ayunda coba.
Iya, Pak. Gimana caranya alias start GZ ini bisa saya ekstrak? Mungkin pakai itu, Pak. Itu Pak, mungkin pakai tar min XVZF. Gini. Coba pakai ini. Oke ya. Iya, mungkin. Terus Udah nih, sudah muncul nih WordPress. Oke, sip, Mbak Yunda benar. Oke, next saya pengen memindah. Sini suara siapa yang feedback nih? Suara aku feedback. Oke, kayaknya perlu pakai headset. Dulu kalau pakai headset kedengaran jelas nggak? Atau masih putus-putus? kedengeran Pak Eri. Oke, sekarang saya mau mindah file WordPress ini ke var www. Caranya gimana? Silahkan Burki yang nunjuk. Burki bagian nunjuk aja dah. Ini pegang ngantuk Bu, ini anak-anak tadi saya tak ngomong soal. Oh gitu. Sama Bu. Iya, Ini angkatannya angkatan. Ali Imran. Oke, Imron. Ali Imron. Silakan Mas, saya pengen memindah file WordPress itu. Respon Burki. Jangan-jangan nggak ada orangnya. Sambil dicek apa absensinya? Monggo Bu, dicek. MV WordPress /var/www. Kita pindah ke sini. Oke. Sekarang kita cek lagi CD. Berapa lo ya? Hak aksesnya berapa? Gimana? Silakan Rivaldi. Lanjut Bu. Yang nggak respon bisa di skip Bu, absennya bisa diganti ke absen. Kita sekarang Bu, apa coba mode jahat lah sekali-sekali ke Ibu Peri kita terus. Iya. Terlalu baik ya kemarin.
Siapa ya? Nggak ada yang mau menunjuk diri saya, Pak. Saya Bu gitu kan. Harus ditunjuk dulu sama. Iya ya. Gimana saya pengen tahu WordPress ini aksesnya berapa? Silakan. Nggak ada yang berani ya Pak Eri ya? Harus ditunjuk dulu ini. Nggak berani Bu. Monggo. Coba Desti. Desti Fitri. Saya izin menjawab Pak, Bu, hak akses di WordPress. Ya, gimana? Ada 5 Pak. Kalau salah, mohon maaf Pak. Yang pertama administrator, editor, author, terus sama kontributor, sama Tak salah dulu. Maksud saya itu folder WordPress itu hak aksesnya berapa? Hak aksesnya folder WordPress itu lo berapa? Hak aksesnya lo ya, kode. Kemarin kalian kenal hak akses ya? Ada user, ada group, ada ownership. Nah, itu lo maksudnya. Kira-kira WordPress itu hak aksesnya berapa? Permisi Pak, izin menjawab. Mungkin menggunakan perintah ls-l. Nah, udah itu sudah. Sekarang coba itu Mbak, siapa yang barusan jawab? Yang jawab siapa barusan, Bu Luki? Saya Pak. Oke, coba Mbak, siapa namanya? Wah, hilang mana? Halo, ya Mbak, silakan. Ya Pak. Ini sudah saya bukakan nih. Saya sudah bukakan itu. Itu kira-kira aksesnya berapa itu? Hak akses dari WordPress Pak. WordPress. Itu berarti WordPress memiliki hak akses bisa untuk mengedit, membaca, dan mengakses. Ya, hak aksesnya berapa itu? Kalau diangkakan berapa? Diangkakan. Mungkin kemarin ada 777, 755, 750, 751 atau berapa gitu. Gimana? Berapa? Izin menjawab. Satu-satu dulu. Coba Mbaknya yang barusan. Mungkin bisa dijawab yang lain dulu, Pak. Oke. Coba Mas barusan. Gimana? Berapa hak aksesnya? Izin menjawab, Pak. Hak aksesnya adalah 755, Pak. Ini 755. Kok bisa 755? Karena yang untuk RWX yang pertama itu 7, R itu 4 nilainya, W 2 dan X 1 Pak. Jadi dijumlahkan 7. Untuk yang kedua, grup itu R-nya 4 dan 1 X-nya. Jadi nilainya 5 Pak. Yang terakhir R sama X itu 5 juga Pak. Oke, berarti aksesnya adalah 755 Pak. 755. Oke, Mas Muhammad siapa ini? Muhammad Khairul, Pak. Muhammad Khairul. Oke, terima kasih Mas Muhammad Khairul. Iya, Pak. Di golongan apa, Mas?
Golongan apa Mas Muhammad Khairul? Golongan Buluki. Oke, ini Buluki sebenarnya nyatet soalnya. Jadi yang jawab dia dapat poin gitu aja Buluki. Kan Oke, thank you. Kalau jawabnya dikasih reward. Sip. Terima kasih Buluki. Oke, nextnya adalah kita udah punya nih WordPress di var www. Sekarang kita set available-nya. Kita set available ada di mana? Nano / etc Apache, kemudian di site available. Oke, di sini ada 03 kali ya default conf. Nah ini adalah tempat kita menaruh konfigurasi root dokumennya. Jadi gini, kalau kita misalkan nih teman-teman punya VM, nah di VM itu teman-teman itu harus tahu ada berapa web yang jalan di VM itu. Nah, kemarin teman-teman kenal DNS. Nah, di sini bisa kita pakai yang namanya virtual host. Nah, yang di sini. Mungkin tapi kita nggak akan bahas banyak di virtual host. Karena di virtual host itu gini, contoh nih kayak di GTI. Di GTI itu ada kita punya root dokumen atau kita punya root hosting gti.polyj.ac.id. Nah, di bawahnya situ ada di bawahnya gti.polyj.ac.id itu ada MySQL. mysql.gti.polyj.ac.id. Kemudian ada lagi banyak banget service yang berada di belakangnya, di bawahnya gti.polyj.ac.id. Nah, nanti itu kalau mau bikin subdomain, namanya subdomain ya. Jadi kita punya domain nih, gti.polyj.ac.id domain, di depannya itu ada nama lagi xxx.bla gitu. Nah, itu namanya subdomain. Nah, kalau kita mau bermain subdomain, maka kita harus setup terlebih dahulu di virtual host-nya. Di Apache virtual host-nya harus kita setup. Nah, ini biar kita nggak usah nge-setup virtual host, karena kita cuma punya satu aplikasi, WordPress. Di sini tinggal kita arahkan dokumen root-nya atau WordPress. Seperti ini. Jadi di sini kita udah arahkan terlebih dahulu WordPress-nya. Oke, kita save ya. Ctrl-O, Enter, Ctrl-X. Jangan lupa service Apache-nya di restart. Biar set available-nya juga ikut ke restart. Jadi di service Apache 2 restart. Oke, ini masalahnya di server name global server masih, tapi jalannya dia servernya ada jalan. Jadi bisa kita cek. Oke, Apache 2 is running. Jadi itu ya. Jadi caranya gimana? Caranya di tadi. Nah, di atasnya Apache 2 set available double config ini. Di var www ini file dokumennya. Pak, boleh nggak dokumen rootnya ini kita cari, kita di misalkan di home atau di tempat yang lain, di misalkan yang pakai servernya itu ada hard disk yang di mount atau hard disk yang ditambahkan pakai folder MNT. Boleh Pak, boleh. Jadi tinggal nanti ini kita taruh di mana terserah teman-teman. Filenya taruh di mana yang gampang diakses. Cuman by default Apache menyediakan di Linux ya, itu di var www. Nah, gitu. Ini udah jalan, saya stop share dulu. Oke, bentar. Oke. WordPress setup configuration. Nah, ini. Welcome to WordPress. Jalan ya, sudah ya? Kelihatan Buluki? Kurang gede deh, Pak. Kecil. Kelihatan ya? Kecil. Iya, tapi kecil, iya. Kelihatan sih, cuma kecil. Jadi ini sudah cukup. Nah, ini WordPress-nya sudah nih. Jadi welcome to WordPress. Before getting started, we need some information on the database. You will not know the following item before proceed. Jadi sebelum kita mulai, karena kita setup WordPress, kita harus tahu dulu database name, username, password, dan database host-nya. Tabel prefix if you want to run more than one WordPress in a single database. We are going to use this information to create a WP main config PHP. Jadi kalau sudah di let's go. Cuman di sini kita kan masih belum bermain di WordPress-nya ya.
Maksudnya kita belum main di apa namanya? Di database-nya tadi kan kita belum main ya. Nah, oke. Karena kalian masih semester 1 stop dulu. Saya nggak akan pakai comment prompt dulu karena kalian masih passwordnya yang tadi ya. Oh sorry. Oh ini kok masuk ke server saya yang lain. Oke, ini root dokumen ya, passwordnya yang tadi. Oke, di sini saya DB WordPress. Oke, create. Oke ya, DB WordPress. Tinggal nanti, nah kita masukkan di sini. Oke, saya buatkan user baru. User account. Add user account. Username-nya adalah WordPress. Nah, ini nanti kalau misalkan teman-teman itu WordPress ini boleh masuk ke dari IP mana aja gitu ya. Nah, ini hostname-nya kita pakai ini host aja. Passwordnya tadi misalkan saya bedakan aja. Oke. Native. Oke, ini saya select semua. Kalau sudah, saya go. Oke, namanya WordPress. Ya, jadi kalau misalkan kita logout, nah, kita udah bisa masuk ke sini dengan username WordPress. Oke, database name-nya tadi itu DB WordPress. DB_WordPress. Username-nya adalah WordPress. Passwordnya adalah polyj. Database host-nya localhost ya. Jadi ini karena kenapa kalau localhost? Karena ini kita satu IP. Jadi dia di lokal. Nah, udah submit. Kalau sudah aman, nggak ada masalah, di run the installation. Let's go. Submit. Oke. Wait. Bentar. Username-nya WordPress. Oke, sudah. Oke, bentar. Kok nggak mau ya? You can create unable to write WP config. Oke, unable to write. Kenapa kok bisa kayak gini? Karena hak akses kita tadi masih 755. Usernya masih, nah, di sini kita butuh ownership-nya kita change. Nah, ini fungsinya teman-teman belajar hak akses itu di sini. Jadi kita nggak bisa nge-share. Kenapa? Karena ownership-nya masih belum di-set. Jadi sekarang kita set terlebih dahulu ownership-nya. Caranya adalah chown main R. Main R ini adalah rekursif. Jadi dia akan merekursif dirinya di www main data .2 var www WordPress. Apa nih? chown min rw data var lama. Oke,
biar enak dulu saya ganti dulu deh. Kita ganti chmod. Chmod 777 min r var www WordPress. Oke, dah. Sekarang saya share lagi yang tadi WordPress setup. Bentar. Submit. Oke. Run the installation. Nah, ini dia nge-run. Oke, set title-nya apa? Misalkan adalah uji coba, website uji coba misalkan. Username-nya misalkan adalah gak ngerti. Oh, sorry. Username-nya adalah polyj misalkan. Password-nya adalah install WordPress. Oke, kalau sudah login, nah ini sudah masuk nih. Jadi ini kalau misalkan kita itu, nah ini hello world, berarti di sini adalah website kita sudah jalan, WordPress kita sudah jalan, apa acanya jalan, PHP admin-nya jalan, MySQL-nya jalan. Seperti itu. Kalau mau login ya tinggal kita masukkan di WP login. Ini username-nya tadi adalah polyj, password-nya nah ini udah jalan nanti WordPress-nya ya. Oke, sampai sini silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi Apache sudah, MySQL sudah, bahkan saya materi pengayaan install WordPress. Berarti tinggal laporan. Oke ya, ada yang mau tanyakan silakan. Silakan dicoba sendiri. Insya Allah tadi langkah-langkah, step-stepnya sudah saya taruh di e-learning. Sampun, kalau nggak ada, karena ini Zoom-nya dipakai lagi jam 11. Ya, silakan. Ini untuk KBM-nya ini direkam terus di-upload di YouTube apa, Pak? Ya, nanti saya upload Karena ya biasanya saya kayak ikut. kemarin. Ya, kayak kemarin ya. Oh, saya Pak. share kayak kemarin. Minggu depan disiapkan ya. Jadi minggu depan kita akan bahas agak lebih ribet lagi dari sekarang. Kalau sekarang kita cuma bahas di satu mesin. Minggu depan kita akan bahas masalah apa, Bu Ruki? Docker. Jadi minggu depan kita bahas Docker. Jadi Docker ini adalah salah satu teknologi baru yang saat ini sedang booming. Jadi banyak dipakai di di perusahaan-perusahaan besar. Rata-rata sekarang sudah mulai menghandle di Docker, di kontainerisasi. Nah, minggu depan kita akan coba, kita akan tes. Saya akan request lagi sampai jam 11 siang. Mungkin sampai jam 12 siang kalau yang minggu depan. Dipersiapkan aja, oke? Sekian dulu dari saya. Laporannya itu sampai PHP admin. Oke, Bu Luki, laporannya ada yang tanya sampai di PHP admin sampai ke di WordPress. Sampai WordPress, karena kan kita Sampai belajarnya WordPress. hari ini sampai WordPress. Siap. Biar Jos, materi Microsoft Word-nya juga kepake loh. Benar. Karena ini ada kemungkinan habis ini ada perombakan kurikulum, jadi workshop komputer dasar tidak ditaruh di semester 1 rencananya. Jadi akan ditaruh di semester 3 atau semester 4 gitu kalau nggak salah. Namanya adalah praktik workshop DevOps, developer operasional. Oke?
Oke, kalau nggak ada mungkin sekian dulu Bu Luki. Sekian dulu teman-teman ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Untuk yang nanti siang kita nggak usah. Absensinya cukup jadi 1 aja dengan hari ini karena kita langsung full. Semoga otaknya nggak terlalu panas ya. Silakan yang belum sarapan, sarapan dulu. Udah 10:30. Selamat pagi. Oh, mungkin tadi yang kameranya off itu sambil sarapan, sambil ngetik gitu misal. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Saya akhiri dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.